Heningkan pikiranmu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lalu dengarkan ini bukan hanya dengan telinga, tapi dengan seluruh lapisan jiwamu. Sebab apa yang akan kamu dengar hari ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan getaran halus yang telah menunggu momen ini untuk mengetuk hatimu. Kamu tidak sedang membuka konten biasa. Kamu sedang membuka gerbang menuju pengakuan terdalam atas perjalananmu yang selama ini mungkin tidak dilihat oleh mata dunia, tetapi tidak pernah luput dari perhatian semesta. Seringkali dalam hiruk-pikuk kehidupan, kita menjadi begitu sibuk membuktikan diri, mengejar validasi, dan bertanya-tanya, apakah semua yang kita lakukan benar-benar dilihat? Apakah segala luka yang kita sembunyikan, segala keteguhan hati yang kita pertahankan dalam diam, dan segala pilihan untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia benar-benar berarti? Hari ini, izinkan dirimu berhenti dari pertanyaan-pertanyaan itu, karena jawabannya telah ditulis jauh sebelum kamu sampai di titik ini. Jawabannya adalah ya. Ya, semuanya dilihat. Ya, semuanya dihargai. Dan ya, semuanya akan dibalas. Alam semesta tidak pernah bekerja dengan kebetulan. Setiap momen yang membawamu kemari adalah bagian dari alur tak terlihat yang terus bekerja untuk menata hidupmu dari dalam. Bahkan ketika kamu merasa sendiri, lelah, atau seolah tidak ada yang mengerti jalan yang kamu pilih, sesungguhnya kamu sedang diawasi oleh kekuatan yang tidak pernah tertidur. Dan kekuatan itu sekarang mengirim pesan ini kepadamu. Kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang telah menempuh jalan sunyi, yang tetap bertahan bahkan ketika tubuh ingin menyerah, yang memilih untuk tetap memberi bahkan ketika hatimu sendiri kosong, yang memilih untuk tetap percaya bahkan ketika kenyataan berkata sebaliknya. Dan karena itu, kamu telah menorehkan getaran yang mengguncang langit. Bukan karena teriakmu, tapi karena keheninganmu yang penuh kekuatan. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa setiap keputusan kecil yang kamu buat, yang mungkin dianggap tak berarti oleh orang lain, telah membuka jalur besar di hadapanmu. Jalur yang tidak dibuka oleh ambisi, tapi oleh integritas. Jalur yang tidak diterangi oleh sorotan dunia, tapi oleh cahaya batinmu sendiri. Dan sekarang, jalur itu siap membawa perubahan nyata ke dalam hidupmu. Namun untuk menerima sepenuhnya pesan ini, kamu perlu membuka ruang batinmu. Bersiaplah. Ini bukan hanya tentang mendengar. Ini tentang mengizinkan kebenaran yang telah lama menunggu di balik tirai kesibukanmu, untuk akhirnya masuk dan berakar dalam kesadaranmu. Dan jika saat ini kamu merasa bahwa pesan ini memang ditujukan kepadamu, bahwa getaran di dalam hatimu mulai bergerak, bahwa ada sesuatu yang menyala saat kamu membaca kalimat demi kalimat ini, maka dengarkanlah instruksi sederhana berikut ini sebagai bentuk kesiapanmu. Tekan tombol suka sebagai tanda penerimaan. Tekan tombol langganan sebagai tanda bahwa kamu memilih untuk terus tumbuh. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai komitmen untuk hadir saat pesan penting berikutnya datang. Dan tulislah kata 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ini bukan ritual kosong.
Ini adalah deklarasi batin. Sebuah cara untuk berkata, aku hadir, aku sadar, dan aku memilih untuk bangkit. Sebab sesungguhnya, yang sedang kamu masuki bukan sekadar musim baru. Ini adalah babak yang telah lama dipersiapkan oleh semesta untukmu. Babak di mana kebaikanmu yang dulu tersembunyi akan mulai terlihat. Babak di mana keberanianmu untuk bertahan akan diberi ruang untuk berkembang. Dan babak di mana kamu tidak hanya akan dikenal oleh dunia, tapi akan diakui oleh kehidupan itu sendiri. Selamat datang di titik balik itu. Kamu tidak akan kembali menjadi yang dulu. Dan itu adalah kabar baik. Bagian 1. Langit tidak pernah menghakimi, ia selalu mengamati dengan cinta. Berhentilah sejenak. Di tengah semua hiruk-pikuk, target yang belum tercapai, dan suara-suara yang datang dari luar maupun dari dalam kepalamu, ada satu ruang sunyi yang tak pernah berubah. Ruang itu adalah tempat di mana semesta diam-diam memperhatikanmu. Bukan dengan mata yang menghakimi. Bukan dengan telinga yang menunggu kesalahanmu terucap. Tapi dengan hati yang menunggu momen ketika kebenaranmu mulai bersinar, meski dalam diam. Selama ini, mungkin kamu berpikir bahwa hidupmu terlalu biasa, bahwa langkahmu terlalu pelan, bahwa pilihan-pilihanmu yang penuh kesabaran dan kejujuran hanya membuatmu tertinggal. Tapi di balik semua itu, ada kekuatan tak kasat mata yang menyaksikanmu dengan rasa kagum yang mendalam. Bukan karena kamu sempurna, melainkan karena kamu memilih tetap teguh di saat kamu bisa saja menyerah. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Semesta tidak pernah mencatat berapa kali kamu jatuh, tapi mencatat setiap kali kamu bangkit. Ia tidak menghitung jumlah keluhan yang kamu tahan, tapi menghargai satu napas panjang yang kamu ambil untuk tetap tenang di tengah badai. Ia tidak mencari keberhasilan yang megah, tapi menaruh kekaguman pada keberanianmu untuk tetap jujur, bahkan ketika kebohongan bisa membawamu pada kenyamanan yang instan. Mungkin orang lain tak pernah tahu bahwa kamu sudah menolak begitu banyak jalan pintas, bahwa kamu telah memilih untuk tetap memeluk integritas, bahkan saat itu membuatmu kehilangan banyak hal. Tapi semesta tahu, dan itu cukup. Karena penghargaan sejati tidak datang dari sorak-sorai orang banyak, tetapi dari kedalaman energi yang melihat niat tulusmu dan meresponsnya dengan berkat yang pelan-pelan akan muncul ke permukaan. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana kamu bisa saja melawan, tapi kamu memilih diam? Di mana kamu bisa saja membalas, tapi kamu memilih memaafkan? Di mana kamu bisa saja menipu, tapi kamu memilih jujur, walau itu membuat jalanmu lebih berat. Saat-saat itu adalah saat-saat yang tampak sepele bagi dunia, tapi sangat berarti bagi langit. Karena justru disitulah terletak kekuatan sejati, kekuatan untuk tidak membiarkan dunia merusak bentuk asli jiwamu. Kamu tidak berjalan di jalan yang mudah. Kamu berjalan di jalan yang jarang dipilih. Jalan yang mengajarkanmu tentang pengorbanan tanpa penonton. Tentang kesetiaan dalam sepi. Tentang cinta yang tidak butuh tepuk tangan. Dan semua itu, meski tak terlihat, telah membentuk intimu menjadi sesuatu yang tak tergoyahkan. Sesuatu yang membuat getaranmu berbeda. Sesuatu yang membuatmu dikenali oleh alam semesta, bahkan ketika manusia di sekitarmu
belum sadar siapa dirimu sebenarnya. Seringkali, manusia hanya merayakan hasil. Mereka melihat siapa yang paling cepat sampai, siapa yang paling tinggi naik, siapa yang paling bersinar di panggung. Tapi semesta melihat siapa yang paling setia di balik layar. Siapa yang tetap menyalakan lilin kecil ketika cahaya padam. Siapa yang tetap tersenyum lembut meski hatinya sedang bergumul. Dan kamu adalah salah satunya. Jangan pernah remehkan betapa dalam semesta mencintaimu saat kamu memilih tetap lembut, tetap percaya, dan tetap setia di jalurmu. Di dunia yang sering memilih yang cepat dan keras, kamu memilih jalan yang sunyi dan dalam. Dan jalan itu sedang menuntunmu ke sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Ketahuilah, bahkan para penjaga langit tidak mengagumi manusia karena kekuatannya yang meledak-ledak, tapi karena hatinya yang tetap lembut meski dilukai berkali-kali. Karena tekadnya yang tetap hidup meski diterpa kecewa. Karena keteguhan jiwanya yang tidak berubah meski dipinggirkan. Dan kamu, ya kamu yang membaca ini sekarang, telah menjadi bagian dari perjalanan itu. Kamu adalah seseorang yang ketika dunia menawarkan jalan mudah, memilih jalan jujur. Ketika rasa takut datang, kamu memilih untuk tetap mencintai. Ketika mudah untuk menyerah, kamu memilih untuk bertahan. Dan setiap keputusan itu telah membentuk siapa dirimu hari ini. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak dilihat. Jangan pernah mengira bahwa tidak ada yang mencatat langkah kecilmu. Karena langit mencatat, semesta mencatat, dan waktumu sedang mendekat. Keberanianmu yang tersembunyi akan menjadi kekuatan yang terlihat. Kesetiaanmu dalam diam akan menjadi gema yang tak bisa diabaikan. Dan kehidupan yang kamu jalani dengan hati yang penuh ketulusan akan menjadi bukti bahwa keindahan sejati tidak selalu bersuara keras, tapi selalu menyentuh jiwa. Bagian 2. Kekuatan yang lahir dari kesunyian dan ketekunan. Ada masa dalam hidupmu yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Masa ketika senyummu tetap terpasang, tetapi di dalam dada ada kelelahan yang sulit dijelaskan. Masa ketika kamu tetap hadir untuk orang lain, padahal dirimu sendiri sedang kosong. Di titik-titik inilah kekuatanmu sebenarnya ditempa. Bukan kekuatan yang berisik, bukan kekuatan yang menuntut pengakuan, melainkan kekuatan yang tumbuh dalam kesunyian dan ketekunan. Kamu mungkin pernah merasa bahwa perjuanganmu terlalu sunyi. Tidak ada yang bertepuk tangan saat kamu memilih bertahan. Tidak ada yang memberi penghargaan saat kamu memilih menahan diri. Dunia cenderung memuja mereka yang terlihat kuat di luar, tetapi sering lupa pada mereka yang berjuang keras di dalam. Padahal justru di ruang batin yang tak terlihat, itulah daya tahan sejati dibentuk. Setiap kali kamu bangun di pagi hari dengan hati yang masih berat, tetapi tetap melangkah, kamu sedang melatih jiwamu untuk tidak dikalahkan oleh keadaan. Setiap kali kamu memilih bernapas dalam-dalam alih-alih meledak, kamu sedang membangun ketenangan yang kelak menjadi fondasi hidupmu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak ingin mengerti,
kamu sedang belajar berdiri tegak di atas keyakinanmu sendiri. Kesunyian bukan tanda kelemahan. Kesunyian adalah ruang pemurnian. Di sanalah kamu belajar membedakan mana yang penting dan mana yang hanya kebisingan. Di sanalah kamu mulai memahami bahwa tidak semua luka perlu diumumkan dan tidak semua kemenangan perlu dipamerkan. Ada kekuatan yang justru tumbuh saat tidak ada saksi, saat hanya kamu dan kesadaranmu yang tahu betapa berat langkah yang sedang kamu ambil. Mungkin ada malam-malam ketika pikiranmu tidak mau diam. Ketika pertanyaan datang tanpa jawaban, dan kelelahan terasa bukan hanya di tubuh, tetapi juga di harapan. Namun, alih-alih menyerah, kamu memilih bertahan. Kamu memilih satu langkah kecil lagi, satu hari lagi, satu keputusan baik lagi. Pilihan-pilihan kecil itulah yang membangun ketahanan batin yang tidak bisa dipalsukan. Ketahuilah ketekunanmu sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hasil lahiriah. Ia sedang membentuk kedalaman. Ia sedang membentuk kejernihan. Ia sedang membentuk ketenangan yang kelak membuatmu tidak mudah goyah ketika keadaan berubah. Orang yang tidak pernah melewati kesunyian seringkali rapuh saat dihadapkan pada tekanan. Tapi kamu berbeda. Kamu telah lama berlatih di ruang yang tidak ramai. Ada keindahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mampu bertahan tanpa sorotan. Keindahan itu terlihat dalam cara bicaramu yang lebih tenang, dalam caramu memandang masalah dengan lebih jernih, dalam caramu memahami bahwa tidak semua hal harus dimenangkan dengan suara keras. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati seringkali hadir sebagai kemampuan untuk tetap lembut tanpa kehilangan batas. Jangan pernah merasa bahwa masa-masa sunyimu sia-sia. Justru di sanalah daya tahanmu dipadatkan. Seperti logam yang ditempa dalam panas dan tekanan, jiwamu sedang dibentuk agar mampu menanggung hal-hal yang lebih besar. Kamu sedang dipersiapkan untuk fase hidup di mana ketenanganmu akan menjadi penopang, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarmu. Ingatlah ini baik-baik. Dunia mungkin belum sepenuhnya melihat apa yang sedang tumbuh dalam dirimu, tetapi kamu akan merasakannya. Dalam keteguhan yang makin stabil, dalam keberanian yang tidak lagi reaktif, dalam ketenangan yang tidak mudah terusik. Semua itu bukan datang tiba-tiba. Semua itu adalah hasil dari kesunyian yang kamu jalani dengan setia. Dan saat waktunya tiba, kekuatan yang lahir dari ketekunan itu akan berbicara dengan sendirinya, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dibuktikan. Ia akan terasa dalam kehadiranmu, dalam caramu melangkah, dalam caramu tetap utuh meski hidup pernah mencoba mematahkanmu. Bagian 3. Nada-nada tak terlihat dalam simfoni hidupmu. Bayangkan sejenak bahwa hidupmu adalah sebuah simfoni agung. Rangkaian nada yang tak selalu terdengar keras, tapi memiliki resonansi yang dalam. Beberapa bagian terdengar jelas: keberhasilan, pencapaian, sorakan orang lain. Tapi ada bagian yang nyaris tak terdengar. Nada-nada lembut yang hanya bisa ditangkap oleh kepekaan hati dan ketenangan jiwa. Dan justru disitulah letak keindahannya. Karena nada-nada inilah yang sebenarnya membuat musik hidupmu utuh, jujur, dan menyentuh
sampai ke langit. Setiap kali kamu memilih untuk menarik napas dalam saat emosi menggelegak, kamu sedang memainkan nada penguasaan paung diri. Setiap kali kamu memilih diam ketika kata-kata tajam hampir meluncur, kamu sedang menciptakan harmoni keheningan yang penuh kuasa. Setiap kali kamu tetap memaafkan meski perih masih terasa, kamu sedang mengisi ruang hidupmu dengan melodi pengampunan yang tidak bisa dipalsukan. Dan ketika kamu tetap mempercayai kebaikan di saat dunia terlihat gelap, itu adalah nada keyakinan yang menggetarkan semesta. Nada-nada ini mungkin tidak pernah dihargai oleh dunia yang terbiasa menilai dari apa yang terlihat, tapi semesta mendengarnya. Dan bukan hanya mendengar, ia mencatat, menyimpan, bahkan menggemakannya ke arah yang kamu tidak tahu. Karena apa yang kamu anggap sepele, ternyata menjadi fondasi spiritual bagi kehidupan yang jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan. Pernahkah kamu menyadari betapa besar artinya satu pilihan kecil yang kamu buat dengan sadar? Misalnya, ketika kamu berada dalam tekanan dan bisa saja bertindak impulsif, tapi kamu memilih menunda, menenangkan diri, dan berpikir jernih. Itu bukan hanya keputusan logis. Itu adalah tindakan batin yang menunjukkan tingkat kedewasaan yang sangat langka. Atau ketika kamu berada dalam situasi di mana orang lain melukai harga dirimu, dan kamu bisa saja membalas, tapi kamu tidak. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak perlu menjadi seperti mereka untuk membuktikan siapa dirimu. Pilihan-pilihan seperti itu adalah simfoni yang tidak akan pernah dimainkan oleh mereka yang hanya hidup untuk tampilan luar. Karena hanya mereka yang benar-benar hadir dalam dirinya sendiri yang mampu memainkan nada-nada sunyi yang penuh kekuatan itu. Dan kamu adalah salah satunya. Kitab-kitab kebijaksanaan dari berbagai zaman selalu mengingatkan satu hal, bahwa tindakan yang dilakukan dalam keheningan tanpa niat pamer justru memiliki dampak yang paling abadi. Apa yang dilakukan dalam kerahasiaan, dalam ketulusan, dalam kesadaran penuh, itu yang membentuk pondasi hidup yang kokoh. Dan kamu telah menjalani banyak dari itu, bahkan tanpa menyadari betapa luar biasanya dampaknya bagi jalan hidupmu. Mungkin kamu berpikir bahwa semua itu hanyalah bagian kecil dari rutinitas, tapi semesta melihatnya sebagai bukti bahwa jiwamu tumbuh, berkembang, dan semakin kuat. Dan pertumbuhan sejati jarang datang dengan suara gemuruh. Ia tumbuh dalam senyap, dalam lembab tanah batin, dalam kegelapan yang diam-diam memberi makan akar. Seperti benih yang tetap tenang di bawah tanah sebelum akhirnya menerobos keluar, membawa kehidupan baru ke permukaan. Inilah saatnya kamu menyadari bahwa nada-nada hidupmu yang paling sakral tidak akan pernah diperdengarkan di panggung umum. Tapi mereka telah menggema jauh ke ruang yang tak kasat mata. Dan gema itulah yang sedang mengundang hal-hal baru ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu mencarinya dengan rakus, tapi karena kamu telah menciptakan ruang di dalam dirimu untuk menerimanya dengan pantas. Jangan anggap remeh satu tarikan napas sabar yang kamu lakukan ketika hatimu penuh amarah. Jangan abaikan satu senyuman kecil yang kamu berikan saat hatimu terluka. Jangan lupa bahwa setiap kali kamu memilih untuk mempercayai kebaikan, kamu sedang memperluas medan energi tempat berkat bisa menemukanmu. Kehidupanmu bukan sekadar serangkaian peristiwa acak.
Ia adalah komposisi jiwa yang memiliki irama dan makna. Dan semakin kamu hidup dengan kesadaran, semakin dalam nada-nada itu menyatu dalam simfoni yang membuatmu berbeda. Suatu hari, bahkan dunia yang pernah tidak melihatmu akan mendengar musik itu. Dan mereka akan bertanya, dari mana datangnya ketenangan ini? Dari mana datangnya kekuatan ini? Jawabannya tidak perlu diucapkan, karena hidupmu sendiri akan menyanyikannya. Dalam diam, dalam tindakan, dalam cahaya lembut yang terus bersinar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Bagian 4. Keberanianmu tidak terdengar, tapi menggetarkan. Di tengah dunia yang sibuk menyoroti pencapaian dan popularitas, keberanian yang paling besar justru sering muncul dalam kesunyian. Keberanian seperti ini tidak disorot kamera. Ia tidak diberi panggung. Tapi keberanian ini menggetarkan semesta karena muncul dari tempat yang paling dalam di dalam dirimu. Tempat yang hanya kamu dan energi ilahi yang bisa merasakannya. Kamu pernah berada di titik di mana semuanya terasa hancur. Bukan hanya di luar, tapi di dalam. Harapan yang kamu bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan hari. Orang-orang yang kamu percayai ternyata pergi begitu saja. Janji-janji yang kamu jaga dengan sepenuh hati ternyata tidak dijaga dengan cara yang sama. Dan pada saat itu, kamu punya dua pilihan. Membiarkan hatimu menjadi keras, atau memilih untuk tetap berjalan meski dengan hati yang retak. Dan kamu memilih yang kedua. Kamu memilih tetap berjalan, bahkan ketika dunia tidak menawarkan jaminan apapun. Kamu memilih tetap memberi, bahkan saat kamu sendiri kekurangan. Kamu memilih untuk terus berharap, meski tidak ada tanda-tanda bahwa harapanmu akan dibalas. Dan disitulah keajaiban sesungguhnya mulai tumbuh. Bukan dalam bentuk keajaiban instan, tetapi dalam bentuk kekuatan batin yang perlahan-lahan membangun dirimu menjadi jiwa yang tak tergoyahkan. Setiap langkah yang kamu ambil di tengah keputusasaan adalah deklarasi keberanian yang tidak terdengar. Setiap malam saat kamu menangis tanpa suara, tapi tetap memilih bangun keesokan harinya, adalah bukti dari keteguhanmu yang tidak bisa dihancurkan. Dan justru karena tidak ada yang melihat, maka semesta yang mencatat. Dan semesta yang akan membalas. Tidak semua luka perlu diumumkan. Tidak semua perjuangan harus dipublikasikan. Karena ada perjuangan yang begitu suci hingga hanya bisa dimengerti oleh langit. Dan perjuanganmu termasuk di dalamnya. Kamu tidak perlu menjelaskan kepada siapapun mengapa kamu tetap memilih jalan yang jujur. Kamu tidak perlu membela dirimu ketika orang meremehkan ketenanganmu. Karena keberanian sejati tidak membutuhkan pembuktian. Ia hanya butuh kesetiaan untuk tetap melangkah satu hari demi satu hari. Bayangkan kembali semua keputusan yang kamu buat dalam diam. Saat kamu memilih memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena jiwamu layak untuk damai. Saat kamu memilih mundur dari pertengkaran, karena kamu tahu hatimu butuh ketenangan, bukan kemenangan. Saat kamu memilih menahan diri untuk tidak membalas, karena kamu tahu bahwa ketenangan jauh lebih bernilai daripada pembalasan. Semua keputusan itu membentuk siapa kamu hari ini. Bukan hanya secara kepribadian,
tapi juga secara energi. Getaranmu menjadi lebih jernih. Kehadiranmu menjadi lebih kuat. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang telah kamu lalui, tapi mereka bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Mereka bisa merasakan kedalaman yang tidak lahir dari teori, tapi dari pengalaman batin yang dilalui dengan air mata dan keteguhan. Dan inilah yang tidak semua orang pahami, bahwa kamu tidak sedang menjadi kuat untuk membuktikan apa-apa. Sedang menjadi kuat karena itu adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup dengan hati yang utuh. Kamu sedang membentuk versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain. Kamu sedang tumbuh menjadi pohon yang akarnya begitu dalam, hingga badai apapun tidak lagi menakutkan. Keberanianmu adalah jenis keberanian yang langka. Bukan yang berteriak, tapi yang diam. Bukan yang meledak, tapi yang bertahan. Dan justru karena itulah, semesta memandangmu dengan kekaguman yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Energi yang kamu bangun dari dalam akan menjadi cahaya yang tidak bisa disembunyikan. Dan cahaya itu, lambat laun, akan membuka pintu-pintu yang selama ini kamu pikir tertutup. Jangan remehkan satu hari di mana kamu memilih bertahan. Jangan anggap kecil satu keputusan untuk tetap lembut. Karena keberanian yang tidak terdengar itu telah menjadi kekuatan yang mengakar dalam. Dan akar itu sedang menumbuhkan musim baru dalam hidupmu. Musim di mana kebaikanmu yang dulu diam-diam ditanam akan mulai tumbuh tinggi dan terlihat oleh dunia. Bagian 5. Ketulusanmu yang tak terlihat adalah fondasi dari perubahan besar. Kamu pernah merasa hidup berjalan lambat. Seakan setiap keputusan baik yang kamu buat tidak membawa hasil apa-apa. Seakan setiap kesabaranmu hanya membuatmu tertinggal. Sementara mereka yang memanipulasi, berbohong, dan mengambil jalan pintas terlihat seperti melesat jauh di depan. Tapi hari ini, izinkan aku mengingatkanmu bahwa semesta memiliki cara kerja yang tidak bisa diukur dengan logika manusia. Apa yang tampak stagnan di mata dunia bisa jadi sedang berkembang dalam dimensi yang lebih dalam. Setiap keputusan tulus yang kamu ambil, sekecil apapun itu, tidak pernah sia-sia. Setiap kali kamu memilih jujur, padahal kamu tahu kebohongan akan membuatmu lebih mudah diterima. Setiap kali kamu menepati janji, meski tidak ada yang mengingat. Setiap kali kamu membantu tanpa pamrih, meski tidak ada ucapan terima kasih. Semua itu seperti benih yang kamu tanam dalam-dalam. Mungkin tidak langsung tumbuh, tapi percayalah, akarnya sedang bekerja. Ketulusanmu telah menjadi pondasi yang kokoh bagi sesuatu yang besar yang sedang dibangun dalam hidupmu. Dan pondasi itu tidak perlu diumumkan. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Ia cukup kuat karena dibangun dari konsistensi. Dari keberanian untuk tetap menjadi versi terbaik dari dirimu, bahkan saat dunia memberimu 1000 alasan untuk berubah menjadi pahit. Banyak orang menyerah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kehilangan harapan di tengah proses. Mereka lupa bahwa tidak semua hal indah tumbuh cepat. Mawar pun butuh waktu sebelum mekar. Gunung pun butuh ribuan tahun sebelum menjulang. Dan begitu pula dengan kehidupan yang berakar dalam nilai-nilai luhur. Ia butuh waktu. Tapi ketika waktunya tiba, kemegahannya tidak bisa dibendung.
Dan kamu, ya, kamu yang membaca ini, adalah salah satu dari jiwa langka yang mau menanam tanpa langsung memetik. Kamu memilih tetap menabur kebaikan, meski tidak tahu kapan hasilnya akan datang. Tapi semesta selalu mencatat. Tidak ada satupun tindakan tulus yang luput dari perhatian energi alam. Karena semesta tidak bekerja dengan cepat. Ia bekerja dengan tepat. Mungkin saat ini kamu masih berada di tahap di mana orang tidak melihat perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin kamu masih dianggap biasa, masih diremehkan. Tapi apa yang mereka lihat hanyalah permukaan. Mereka tidak tahu kedalaman proses yang sedang berlangsung di dalam dirimu. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang tidak akan mudah runtuh hanya karena angin komentar miring atau badai pengkhianatan. Ketulusan yang kamu pelihara dalam sunyi adalah cahaya yang semakin terang dari dalam. Cahaya itu mungkin belum terlihat jelas sekarang, tapi perlahan ia akan mulai menyinari setiap sudut hidupmu, dalam cara berpikirmu, dalam ketenanganmu menghadapi masalah, dalam kualitas hubunganmu, dan pada akhirnya dalam bentuk keberhasilan yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus biasa. Ingatlah, semesta tidak memberi balasan berdasarkan siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling teguh bertahan. Tidak berdasarkan siapa yang paling sering tampil, tapi siapa yang paling konsisten di balik layar. Kamu tidak perlu mengejar validasi, karena hidup yang kamu jalani dengan tulus sudah menggetarkan energi yang jauh lebih besar dari sekadar pengakuan manusia. Kebaikanmu mungkin tidak viral, tapi ia mengakar, dan yang mengakar akan tumbuh. Ia mungkin tumbuh pelan, tapi ketika ia menjulang, ia tidak akan mudah tumbang. Ketulusanmu adalah bahasa yang dipahami semesta, dan sekarang semesta sedang menjawabnya, tidak dengan sorak-sorai, tapi dengan perubahan kecil yang akan kamu rasakan satu persatu. Dalam ketenangan yang muncul tiba-tiba, dalam peluang yang datang tanpa kamu kejar, dalam pertolongan yang hadir tanpa kamu minta. Kamu bukan sedang berjalan tanpa arah. Kamu sedang dipandu oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu tahu. Dan itu dimulai dari satu hal: keberanian untuk tetap tulus meski dunia tak melihat. Keberanian untuk tetap memberi meski kamu sendiri sedang kekurangan. Dan keberanian untuk tetap menjadi cahaya meski sekelilingmu gelap. Inilah kekuatanmu. Dan inilah alasan mengapa semesta tidak akan tinggal diam. Sebab tidak ada ketulusan yang sia-sia. Semua akan kembali. Tidak selalu cepat, tapi selalu tepat. Dan kamu sedang mendekati waktu itu. Waktu di mana benih-benih yang kamu tanam dalam sunyi mulai menunjukkan tunasnya. Perlahan tapi pasti, tanpa suara tapi nyata. Karena yang tumbuh dari ketulusan tidak akan pernah gagal. Bagian 6. Musim yang berubah dan tanah yang mulai bergeser. Ada saat-saat dalam hidupmu yang terasa seperti tidak bergerak kemana-mana. Hari-hari berlalu seperti salinan dari hari sebelumnya. Mimpi-mimpi terasa makin jauh,
dan kenyataan seakan hanya berputar pada kewajiban, rutinitas, dan pengulangan. Namun, di balik semua itu, sesuatu sedang bergerak, tidak di permukaan, tapi jauh di dalam. Seperti akar-akar yang merambat perlahan di kedalaman tanah, memperluas pijakanmu sebelum pertumbuhan yang terlihat benar-benar dimulai. Semesta tidak membangun keberhasilan di atas fondasi yang rapuh. Ia akan terlebih dahulu memastikan bahwa kamu kuat dalam kesabaran, stabil dalam ketulusan, dan matang dalam ketenangan. Itulah sebabnya kamu melalui masa-masa panjang yang sunyi, di mana tidak banyak yang berubah dari luar, tapi kamu terus bertumbuh dari dalam. Dan kini, kamu berada di ambang pergeseran besar. Tanah di bawah kakimu sedang bergeser. Tidak untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menaikkanmu ke tempat yang baru. Musim sedang berubah. Kamu mungkin tidak melihatnya dengan jelas, tapi kamu mulai merasakannya. Dalam cara alam merespons energimu, dalam pertemuan-pertemuan yang tiba-tiba mengarah ke hal positif, dalam ide-ide yang tiba-tiba datang dan membuka jalan keluar dari kebuntuan lama. Dalam keheningan yang sekarang terasa berbeda, bukan sebagai kehampaan, tapi sebagai ketenangan yang menandakan bahwa sesuatu sedang disiapkan. Dan ya, ini bukan kebetulan. Apa yang kamu tabur dalam ketulusan sekarang sedang bersiap untuk bertunas, bukan hanya dalam satu aspek hidup, tapi dalam banyak hal yang selama ini terasa seperti tidak bergerak. Ketika kamu melihat ke belakang dan menyadari betapa banyak pilihan sulit yang telah kamu ambil tanpa pamrih, kamu akan mulai paham bahwa ini semua tidak sia-sia. Karena semesta tidak pernah membiarkan kebaikan berlalu tanpa gema. Ia mungkin tidak membalas dengan cepat, tapi ia selalu membalas dengan tepat. Mungkin selama ini kamu mengira bahwa yang kamu alami adalah penundaan, tapi sebenarnya itu adalah persiapan. Karena apa yang akan datang membutuhkan kamu yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijak. Dan semua pelajaran yang kamu lalui telah menjadikanmu seperti itu. Kini kamu tidak hanya siap menerima, tapi juga siap menjaga. Dan semesta akan selalu memberi lebih kepada mereka yang bisa merawat, bukan hanya mereka yang bisa meminta. Bayangkan benih di dalam tanah. Ia tidak langsung tumbuh. Ia menunggu. Ia bersabar dalam kegelapan. Ia membiarkan akarnya tumbuh ke bawah sebelum tubuhnya tumbuh ke atas. Ia tidak takut untuk tidak terlihat, karena ia tahu waktunya akan datang. Dan saat ia muncul ke permukaan, kekuatannya bukan berasal dari cahaya luar, tapi dari kedalaman akar yang sudah menancap kuat. Begitu pula dengan kamu. Segala ketenangan yang kamu pelihara dalam kesendirian, segala keputusan untuk tetap berbuat baik, walau tidak ada yang melihat, segala tangis yang kamu tahan di malam-malam panjang, itu semua telah menjadi bagian dari struktur batinmu yang sekarang cukup kuat untuk menopang sesuatu yang lebih besar. Musim sedang berubah. Udara di sekitarmu mulai terasa berbeda. Jalan yang dulu tertutup mulai menunjukkan celah. Orang-orang yang dulu menjauh mulai kembali memperhatikan. Bukan karena kamu berubah menjadi sesuatu yang baru, tapi karena dunia akhirnya mulai mengejar frekuensi yang sudah lama kamu jalani.
dunia mulai menyadari bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak mereka punya. Ketenangan dalam badai, kestabilan dalam keraguan, kejelasan dalam kekacauan. Dan perubahan ini tidak butuh pengumuman. Ia tidak datang dengan bunyi petir atau ledakan dramatis. Ia datang dengan lembut, seperti fajar yang menyusup perlahan menggantikan malam. Tanpa suara, tapi pasti. Tanpa sorak-sorai, tapi tak terbantahkan. Dan satu persatu, aspek hidupmu akan mulai menyesuaikan diri. Apa yang dulu susah, jadi lebih ringan. Apa yang dulu kamu kejar, justru datang dengan sendirinya. Apa yang dulu kamu ragukan, sekarang menjadi jelas. Semua ini bukan keajaiban yang muncul tiba-tiba. Ini adalah buah dari proses panjang yang kamu jalani dengan setia. Ini adalah hasil dari kesabaranmu, dari keberanianmu untuk bertahan ketika kamu bisa saja menyerah. Ini adalah bentuk nyata dari pergeseran energi, ketika dunia luar mulai mencerminkan dunia dalam yang selama ini kamu bangun. Jadi, tetaplah hadir, tetaplah sadar, karena musim yang sedang datang ini bukan sekadar perubahan keadaan. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu memang berada di jalur yang benar. Dan saat kamu menyadari itu, kamu tidak akan ragu lagi untuk berdiri tegak. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu tahu ini waktumu. Tanahnya telah siap, dan benih yang selama ini kamu rawat dalam diam akhirnya bersiap untuk tumbuh tinggi, kuat, dan memberi keteduhan bagi banyak jiwa di sekitarmu. Bagian 7. Kamu tidak perlu mengejar, karena sekarang kehidupan sedang mengejarmu. Setelah perjalanan panjang yang kamu lalui, dipenuhi dengan penantian, ketekunan, dan luka-luka yang kamu sembunyikan rapi, sekarang kamu berada di ambang perubahan yang tidak perlu kamu paksa. Inilah bagian yang paling mengejutkan dari semua. Kamu tidak perlu mengejar musim ini, karena musim ini justru sedang mengejarmu. Ada masa dalam hidup di mana kamu harus berjuang keras, membuktikan dirimu, memohon pengakuan, bahkan memaksa pintu terbuka. Tapi itu adalah masa latihan, masa pemurnian, masa pembentukan karakter, masa di mana semesta ingin tahu apakah kamu akan tetap setia, bahkan saat tidak ada hasil yang terlihat. Dan kamu lulus dari ujian itu. Bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan ketulusan yang tidak pernah padam, meski sering terombang-ambing oleh kenyataan. Kini, sesuatu telah bergeser. Yang dulu kamu kejar, kini mulai datang sendiri. Bukan karena kamu menjadi seseorang yang berbeda, tetapi karena kamu telah menjadi dirimu yang sebenarnya. Dan itu cukup. Kebaikanmu yang dahulu tak dianggap, kini mulai terasa auranya. Ketulusanmu yang dulu dipandang lemah, kini menjadi kekuatan yang membuatmu disegani. Keberanianmu untuk tetap lembut dalam dunia yang keras, kini menjadi magnet yang menarik perhatian tanpa kamu minta. Dan ini yang perlu kamu pahami dengan sepenuh hati. Kamu tidak sedang diberkati karena kamu lebih layak dari orang lain. Kamu diberkati karena kamu bertahan dalam kesetiaan. Dalam dunia yang penuh manipulasi dan pencitraan, kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu yang jujur. Kamu tidak berpura-pura kuat saat rapuh.
Kamu tidak menjilat hanya untuk diterima. Kamu tidak menginjak orang lain hanya untuk naik ke atas. Dan semua itu telah menjadikanmu berbeda dalam frekuensi, dalam getaran, dalam cara semesta menanggapi kehadiranmu. Mulai saat ini, kamu akan melihat bagaimana kehidupan mulai memberikan ruang. Kamu akan mulai merasa bahwa langkahmu tidak lagi sesulit dulu. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena jiwamu sudah lebih kuat. Masalah yang dulu membuatmu goyah, kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Kritik yang dulu menyakitimu, kini hanya terasa seperti angin lalu. Dan penolakan yang dulu membuatmu hancur, kini kamu lihat sebagai perlindungan yang menyamar. Perhatikan perubahan kecil yang mulai terjadi. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu, kini mulai mendekat. Pintu yang dulu tertutup rapat kini mulai terbuka pelan. Kesempatan yang dulu hanya bisa kamu bayangkan kini mulai datang tanpa kamu rencanakan. Ini bukan sihir. Ini bukan kebetulan. Ini adalah gema dari benih-benih yang kamu tanam bertahun-tahun lalu. Benih kebaikan, kejujuran, kesabaran, dan ketekunan. Dan sekarang, satu persatu, benih itu mulai tumbuh dan menampakkan wujudnya. Yang membuatnya begitu istimewa adalah kamu tidak perlu lagi berlari ke sana kemari. Tidak perlu membuktikan diri ke siapapun. Tidak perlu menjelaskan kenapa kamu pantas mendapatkan hal baik. Karena sekarang, hiduplah yang sedang menunjukkan bahwa kamu memang pantas dan bukan hanya pantas menerima, tetapi juga pantas menjaga, mengelola, dan mengembangkan semua yang diberikan kepadamu. Kamu akan mulai merasakan kehadiran kedamaian yang tidak kamu ciptakan, tapi kamu izinkan. Kamu akan mulai melihat bahwa apa yang selama ini kamu anggap sebagai penundaan, ternyata adalah proteksi. Dan apa yang dulu kamu pikir sebagai kegagalan, ternyata adalah pintu menuju arah yang lebih baik. Semua luka yang kamu bawa tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi jembatan. Jembatan menuju kebijaksanaan. Jembatan menuju pemahaman. Jembatan menuju kehidupan yang kamu impikan. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan penerimaan yang utuh. Dan di titik ini, kamu akan tahu, kamu tidak sedang beruntung. Inilah hasil dari kebaikan yang kamu lakukan tanpa ekspektasi. Inilah hasil dari keyakinan yang tetap kamu peluk, bahkan saat semua alasan untuk percaya telah habis. Dan semua itu sekarang mulai menjelma menjadi wujud nyata. Dalam hubungan yang sehat, dalam ketenangan batin, dalam kelimpahan yang tidak lagi kamu kejar, tapi kamu tarik ke dalam hidupmu lewat energi yang kamu bawa. Sekarang kamu tidak hanya diberkati, kamu menjadi saluran berkat itu sendiri. Kamu akan melihat bahwa kehadiranmu membawa dampak. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu tenang. Bukan karena kamu mencolok, tapi karena kamu tulus. Dunia akan merasakannya. Dan satu hal terakhir yang perlu kamu simpan baik-baik. Tidak ada satupun dari ini yang sia-sia. Setiap malam penuh air mata, setiap hari yang kamu lalui tanpa pamrih, setiap penolakan yang kamu hadapi dengan hati terbuka, semua itu telah dicatat, bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Dan sekarang waktunya telah tiba. Kamu tidak sedang menunggu keajaiban.
Kamu adalah keajaiban itu. Kamu tidak lagi mengejar kehidupan. Sekarang, kehidupanlah yang sedang mengejarmu. Kini tibalah kamu di ujung perjalanan panjang yang sunyi, penuh ujian dan kesabaran. Bukan untuk berhenti, tapi untuk menyadari. Kamu tidak lagi berada di tempat yang sama seperti dulu. Kamu bukan lagi jiwa yang terombang-ambing mencari pegangan. Kamu sudah menjadi tempat berpijak. Kamu telah berubah, bukan karena dunia membentukmu, tetapi karena kamu memilih untuk membentuk dirimu sendiri di tengah badai, dalam keheningan, di saat tidak ada yang memberi tepuk tangan. Apa yang selama ini kamu jalani bukanlah rangkaian kesia-siaan. Semua pilihanmu, semua luka yang kamu obati sendiri, semua kejujuran yang kamu pertahankan, semua ketulusan yang kamu berikan tanpa pamrih, tanpa pengakuan, kini membentuk medan energi yang kuat di sekelilingmu. Dan medan itu sedang menarik sesuatu yang besar ke dalam hidupmu. Bukan sekadar materi, tapi bentuk-bentuk kehidupan yang lebih bermakna. Ketenangan, kejelasan, kedewasaan, dan hubungan yang sehat. Satu hal yang harus kamu sadari sepenuhnya adalah ini. Kamu tidak lagi harus membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu sudah menjadi bukti. Hidupmu adalah narasi keberanian yang tidak perlu disuarakan, tapi bisa dirasakan. Orang-orang yang dulu memandangmu sebelah mata akan bertanya-tanya apa yang berubah. Tapi mereka tidak tahu bahwa yang berubah bukan hanya takdirmu, melainkan frekuensimu. Kamu tidak naik ke atas karena dorongan eksternal, tapi karena kekuatan internal yang kamu bangun dari hari ke hari. Saat banyak orang memilih jalan pintas, kamu memilih jalan panjang. Saat banyak yang berisik, kamu memilih diam yang mendalam. Dan hari ini, semua itu akan mulai terlihat hasilnya. Kamu akan melihat bahwa aliran hidup mulai berpihak padamu, bukan karena semesta baru menyadari keberadaanmu, tetapi karena akhirnya frekuensi semesta dan frekuensimu kini selaras. Kamu telah menjadi versi dirimu yang tidak lagi bergantung pada validasi luar. Kamu tidak menunggu diselamatkan. Kamu telah menyelamatkan dirimu sendiri. Dan itulah alasan kenapa berkatmu kini tak bisa ditunda lagi. Kamu telah menciptakan ruang dalam dirimu yang cukup luas untuk menampung berkat besar. Ruang yang dulunya penuh luka, kini penuh pemahaman. Ruang yang dulunya penuh pertanyaan, kini penuh keheningan yang penuh makna. Dan ruang itu kini sedang dipenuhi oleh hal-hal baik yang sebelumnya kamu kira hanya mimpi. Tapi bukan. Ini bukan mimpi. Ini realitas baru yang lahir dari perjuangan lamamu. Dan ketika kamu menerima semua ini, terimalah dengan keyakinan yang lembut, tanpa sombong, tapi juga tanpa ragu. Karena ini memang milikmu. Kamu tidak merebutnya. Kamu menumbuhkannya. Kamu tidak mencuri kesempatan. Kamu menciptakan tempat bagi kesempatan itu untuk datang. Dan kini, kamu tidak perlu takut kehilangannya. Karena sesuatu yang tumbuh dari ketulusan tidak bisa dirampas oleh siapapun. Langit tidak memberimu ini karena kamu sempurna. Langit memberimu ini karena kamu setia. Karena kamu tidak menyerah. Karena kamu tidak mengubah
hatimu hanya demi bertahan. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Apa yang dulu kamu tahan agar tidak pecah, kini menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan baru yang lebih ringan dan lebih dalam. Terima musim baru ini dengan tenang. Biarkan cahaya baru ini menyentuh bagian-bagian terdalam dalam hidupmu. Dan saat kamu melihat hidupmu mulai berubah satu persatu, jangan kaget. Sebab sesungguhnya kamu telah dipersiapkan untuk ini sejak lama. Kamu sudah melalui malam-malam panjang yang mengajarkanmu bagaimana cara menyambut pagi. Dan kini, saat fajar mulai menyapa jiwamu, ucapkan terima kasih kepada versi dirimu yang dulu memilih bertahan. Karena tanpanya, kamu tidak akan pernah sampai di titik ini. Sekarang, ambillah satu napas dalam-dalam dan sadari, kamu telah tiba. Dan jika kamu merasakan bahwa pesan ini benar-benar berbicara kepada jiwamu, maka sebagai bentuk penerimaan yang utuh, tekan tombol suka sebagai tanda bahwa kamu menghargai perjalananmu sendiri. Tekan tombol langganan agar kamu tidak berjalan sendirian di musim ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar semesta terus mengingatkanmu akan suara-suara baik yang lahir dari dalam dirimu. Dan tulislah 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menerima semua ini sepenuhnya, tanpa ragu dan tanpa menoleh ke belakang. Karena kamu tidak sedang menuju kebahagiaan. Kamu sudah hidup di dalamnya. Sekarang, di sini. Dengan kesadaran penuh bahwa semuanya, setiap luka, setiap langkah, setiap penantian telah membawamu pulang. Pulang kepada dirimu sendiri. Pulang kepada hidup yang akhirnya menyambutmu, bukan dengan beban, tetapi dengan berkah.